Selamat pagi para pionir sejati. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan bersabar menantikan Open Mainnet yang kemungkinan besar akan terjadi tahun 2024 ini juga. Mari berharap demikian. Maafkan jika saya agak jarang memberikan tutorial berhubung kesibukan saya di 2453 Tangerang selain menjadi health consultant di AFC Jepang. Di sela-sela kedua kesibukan itu, saya mencoba untuk tetap mengupdate kabar atau edukasi mengenai Pi Network. Pada tutorial kali ini, saya mengutip dua topik dari situs berita luar negeri, Newsway, yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai materi tutorial. Situs berita ini saya kira situs yang layak dipercaya. Yang pertama berjudul, Pi Network menyerukan untuk memprioritaskan peluncuran KYC dan mainnet dibanding aplikasi berinsentif. Dan yang kedua berjudul Transformasi Misterius. Pi Wallet mendapatkan status miliarder dalam lonjakan 24 jam. Nanti pada masing-masing topik saya akan menambahkan sedikit catatan pribadi saya. Kita mulai saja. Pi Network menyerukan untuk memprioritaskan peluncuran KYC dan mainnet dibandingkan aplikasi berinsentif. Dalam tweet baru-baru ini, Pi Network terkemuka yang dikenal dengan inisial Bonafide telah mendesak core team Pi untuk mengalihkan fokus mereka ke verifikasi KYC bagi seluruh pionir dan peluncuran mainnet, menyatakan skeptisisme atau keraguan tentang perlunya aplikasi insentif lainnya. Tweet tersebut menekankan pentingnya pionir memanfaatkan insentif mereka secara efektif. Pi Network, proyek mata uang kripto terdesentralisasi dengan basis pionir global, telah mendapatkan perhatian yang signifikan atas pendekatan inovatifnya terhadap mata uang digital. Beroperasi dalam tahap pengujian yang dikenal sebagai Pi Testnet, pionir dapat menambang koin Pi menggunakan smartphone atau ponsel pintar mereka. Namun, peluncuran mainnet yang ditunggu-tunggu akan membuka potensi bagi pionir untuk memanfaatkan akumulasi koin mereka. Tweet Bonafide itu mencerminkan sentimen banyak pionir yang menganjurkan untuk memprioritaskan verifikasi KYC. Proses KYC sangat penting untuk verifikasi identitas, kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan keamanan platform secara keseluruhan. Pionir percaya bahwa penerapan KYC sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya dalam Pi Network. Selain itu, Bonafide menyatakan keprihatinannya bahwa fokus saat ini pada pengembangan aplikasi lain yang diberi insentif dapat mengalihkan perhatian dari elemen penting proyek, khususnya peluncuran mainnet. Mainnet sangat ditunggu-tunggu oleh pionir, menawarkan mereka kesempatan untuk menggunakan koin Pi yang mereka tambang untuk penggunaan praktis. Hingga saat ini, core team belum menanggapi tweet Bonafide. Komunitas sangat memperhatikan bagaimana tim mengatasi kekhawatiran yang muncul terkait penerapan KYC dan peluncuran mainnet. Umpan balik para pionir secara historis memainkan peran penting dalam membentuk pengembangan dan lintasan proyek Pi Network. Seruan Bonafide untuk memprioritaskan KYC dan peluncuran mainnet mencerminkan sentimen yang lebih luas dalam komunitas Pi Network yang sedang berkembang. Pionir secara aktif menganjurkan fokus pada elemen proyek yang penting, menyoroti peran penting yang dimainkan oleh kekhawatiran pionir dalam mengarahkan arah Pi Network. Keputusan yang dibuat oleh core team Pi sebagai tanggapan atas masukan pionir akan memainkan peran penting dalam menentukan lintasan dan keberhasilan Pi Network. Karena proyek ini bertujuan untuk merevolusi lanskap mata uang kripto, keselarasan antara ekspektasi pionir dan prioritas pengembangan yang ditetapkan oleh core team Pi akan berperan penting dalam membentuk masa depannya. Catatan pribadi, saya sangat setuju dengan isi tweet Bonafide ini, sebab sampai sekarang
masih banyak pionir dunia yang masih mengalami KYC yang tersendat alias macet. Sedang dalam peninjauan lah, menggantung lah, belum migrasi lah, dan bahkan masih banyak pionir yang belum pernah menerima undangan KYC sama sekali, termasuk saya sendiri. Apakah ada kesulitan atau masalah bagi core team dalam melaksanakan proses KYC ini? Saya yakin tidak. Saya kira memang core team sengaja mengulur-ulur waktu dengan maksud agar mereka menuntaskan pekerjaan pembuatan infrastruktur dan ekosistem penunjang lainnya supaya jika saatnya Open Mainnet sudah benar-benar siap segalanya. Menciptakan mata uang digital seperti yang dilakukan oleh core team sekarang ini memang sangatlah tidak mudah dan dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 5 tahun. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan disesuaikan ke dalam sistem, antara lain infrastruktur, ekonomi, politik, dan utamanya legalitas atau hukum. Sebab hukum, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan di tiap negara, kemungkinan besar tidaklah sama. Jadi, saya mengajak dan menghimbau para pionir untuk tetap bersabar saja. Saya pastikan semua pionir harus sudah mengalami KYC sebelum Open Mainnet. Soal lulus tidaknya, ya itu tergantung pionir sendiri. Apakah akunnya bermasalah atau tidak. Kita masuk ke topik kedua yang saya kira tidak kalah menarik. Judulnya, Transformasi Misterius. Pi Wallet mendapatkan status miliarder hanya dalam 24 jam. Dompet Pi Network yang diidentifikasi dengan wallet address sebagai berikut, Anda bisa baca sendiri, telah mengalami transformasi ajaib, meroket ke status miliarder hanya dalam waktu 24 jam saja. Prestasi luar biasa ini telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh komunitas cryptocurrency, memicu kegembiraan dan spekulasi. Lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dompet tersebut yang ditautkan ke forum Fireside mengalami lonjakan luar biasa dalam kepemilikan Pi-nya, menentang kepercayaan umum tentang nilai pasar uang kripto saat ini. Lonjakan yang tiba-tiba ini telah memicu intrik dan spekulasi yang kuat dalam komunitas kripto, dengan para penggemar dan analis berlomba untuk mengungkap misteri di balik kejadian luar biasa ini. Pendekatan unik jaringan Pi. Pi adalah proyek mata uang digital baru yang berupaya mendefinisikan kembali keterlibatan mata uang kripto. Dikembangkan oleh lulusan Stanford University, Pi Network menggunakan algoritma konsensus inovatif yang memanfaatkan perangkat seluler individu untuk pengembangan mata uang. Meskipun pendekatannya inovatif, Pi menghadapi kritik karena dianggap kurang transparan dan berpotensi sentralisasi. Menyampaikan kekhawatiran, dompet miliarder Pi telah meningkatkan kekhawatiran di komunitas tentang distribusi token Pi di antara pionir. Beberapa anggota mengungkapkan rasa frustasinya, menyarankan bahwa core team Pi mungkin mengumpulkan token Pi tanpa menawarkan manfaat yang jelas kepada masing-masing peserta. Seruan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari core team Pi semakin meningkat ketika masyarakat mencari penjelasan atas lonjakan yang tidak terduga ini. Menunggu tanggapan resmi. Sampai saat ini, baik Pi Network maupun core team Pi belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dompet miliarder Pi. Komunitas kripto, termasuk pakar industri dan pioneer Pi Network, dengan sabar menunggu penjelasan dari pengembang proyek dan rencana mereka untuk mengatasi kekhawatiran yang diangkat oleh komunitas. Kisah dompet miliarder Pi telah memikat para penggemar mata uang kripto di seluruh dunia. Peristiwa yang terjadi seputar perkembangan tak terduga ini berpotensi membentuk masa depan Pi Network dan memengaruhi lanskap mata uang kripto yang lebih luas. Ketika pasar terus berkembang, misteri seputar lonjakan luar biasa ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, distribusi, dan keseluruhan lintasan Pi sebagai mata uang digital. Catatan pribadi dari saya ingatkan kembali, sentralisasi adalah terpusat.
Jadi kemungkinan koin Pi yang kita miliki akan dikontrol oleh core team. Rencana semula, core team bermaksud untuk menempatkan koin Pi yang dimiliki di bawah blockchain berbasis Web 3.0 yang terdesentralisasi alias tersebar, di mana koin Pi milik Pioneer akan dikontrol oleh Pioneer sendiri, bukan oleh core team Pi. Dengan demikian, Pioneer akan bebas menggunakan koin Pi mereka sendiri. Semoga saja tetap demikian. Sekedar mengingatkan kembali, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, segala jenis tumor, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, pendarahan pada wanita, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Sebagai konsultan kesehatan perusahaan farmasi non-kimia AFC Jepang, saya mengucapkan terima kasih bagi para pionir yang sudah merasakan manfaatnya, serta telah menyebarkannya bagi keluarga dan kenalan yang sedang sakit. Dan bersyukur sebab beberapa pionir sudah mengkonsumsi produk ini secara gratis dengan mengikuti bisnisnya yang juga tidak kalah bagus dari produknya. Berbagi informasi kebaikan adalah perbuatan yang sangat berharga dan mulia. Dan satu lagi, ada banyak catatan atau banyak komentar dari pionir yang mempertanyakan apakah produk ini bisa dibarter dengan koin Pi. Saya katakan tidak, karena perusahaan kami belum terkait dengan Pi Network. Tetapi nanti mungkin ada waktunya. Tapi saya tidak menjanjikan, atau setidak-tidaknya kalau nanti sudah open mainnet, saya sendiri yang akan menyediakannya untuk Anda dan kita boleh barter Pi secara transparan. Terima kasih. Keep mining Pioneer. Tetap sehat agar saat open mainnet nanti kita bisa menikmati hasil pengembangan kita selama bertahun-tahun ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye.